Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah. Kenapa mesti hijrah? Karena orang harus punya negara, membangun negara, sholat di negara, puasa di negara, sujud di negara, mati di kuburan ning. Kapan wong gawe rusun negara, harapan sendiri dan ning awang-awang ta. Mani-mani takbir, mani-mani takbir. Ini kan, lah harus punya negara. Kenapa? Disuruh bangun. Allah dalam surat Hud memerintahkan manusia membangun negara. Ini ayatnya wasta'marokum fiha. Allah memerintahkan manusia membangun negara. Jadi harus bangun. Apa yang bangun? Kesejahteraan manusia, kesejahteraan wong, petani, nelayan, pedagang, pendidik, bocah yatim, jompo. Ini disejahterakan. Kesimpulan, membangun negara adalah perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Jawab, adalah ibadah. Gawe saluran ibadah, gawe pertanian ibadah, nelayan ibadah, karena perintah Allah. Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Para sepuh, para kiai, para ustadz, pengurus Nahdlatul Ulama cabang dan MWC, juga ranting, qabilallahu syukrahum wa ayyadahum, wa ala raisina jami'a al-mukarram Kiai Amani Lutfi wa akhi wa ikhwati ayyadahumullah fi khidmatil ummah. Tamu kita penduduk Indramayu yang tidak ada orang yang tidak kenal, Ustadz Hercules. Hercules itu nama orang yang paling kuat di Italia. Italia itu mana ya dulu ya? Italia. Wah, pokoknya kalah kabeh. Kalah kenang siji, kenang wadon. Hercules kin kalah kenang dermayu wadon ya gua. Luar biasa. Pak Hercules tidak seperti apa yang diberitakan di luar. Saya tahu sendiri dari Habib Lutfi, dari Pak Said. Pak Hercules kalau ngopi nih bocah yatim 2000 bok sampai pira? Wah, bis. Luar biasa. Terima kasih Pak Hercules, terima kasih. Bapak Kapolsek, saya hormati. Bapak Keserayan ya. Pak Kuwu, kula muliakan dari Makodim, hadirin hadirat yang saya muliakan. Luar biasa penampilan santri pondok apa namanya? Nahdlatul Muhtadiin. Penampilan fisik jare Kanjeng Nabi, al mukminul qawi khairum minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat, yang mampu segala-galanya lebih baik daripada orang mukmin yang lemah, kelemar-kelemar, ketakutan gitu. Kira-kira orang mukmin ditakuti kayak Pak Hercules, Bang. Para bapak, para ibu yang Allah hormati, alhamdulillah tanah itu macam-macam. Ada tanah yang mau dibuat baik, ada tanah yang tidak mau dibuat baik. Allah menurunkan Al-Quran, dipilih tanahnya, dan semuanya dipilih. Pertama, Allah milih siapa yang membawa Al-Quran. Sebab Al-Quran kitab yang suci, kitab yang agung, kitab yang dari Allah. Maka dipilihlah malaikat Jibril. Tidak sembarangan. Malaikat Jibril begitu menerima mandat, menerima Al-Quran, langsung malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, pimpinan malaikat. Malaikat Jibril membawa Al-Quran malam hari. Malam itu dipilih oleh Allah, sehingga malam itu jadi mulia, menjadi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu berada di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah menjadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan suci. Al-Quran dipilih, diturunkan di mana? Di Mekah. Maka Mekah dipilih oleh Allah menjadi Sayyidul Buldan, pimpinan paling mulia-mulianya negeri. Nah, dari sinilah kita memahami bahwa yang namanya tempat, panggonan, tidak semuanya sama di mata Allah.
ada pilihannya, termasuk tanah kin. Tanah kin ki genai apa sekarang boneka? Tanah sungai genai kanggo buang jin nih kene Pak. Tapi Allah ikhtarallahu hadhil buq'ah ma'wan li ibadillahil muttaqin. Allah memilih tanah ini menjadi tempat wong belajar agama, tempat wong ngaji, tempat nyebut Allah, tempat maca kitab dan lain-lainnya. Ini jelas pilihan Allah. Lah, kita dukung dan kita doakan semoga tanah ini yang akan dibuat yang diteruskan mau dibuat pesantren menjadi ma'hadan mubarakah. Amin. Ma'hadan nafi'a. Amin. Ma'hadan mardiyah. Amin. Wa ja'alallahu ahla hadhil buq'ah min ibadihi salihin. Moga-moga bocah-bocah kang sing kene dadi wong soleh kabeh berguna. Amin. Sekedap mawon ya, aja suwe-suwe. Sing penting suruh pencaya. Luar biasa. Bener emang bengi mau buka atraksi ya, jawab enak Pak Polisi ya. Selamat Bayangkara. Tadi juga saya memperingati Bayangkara di Cirebon. Apa nih Jakarta auto ini bisa. Kenapa mesti ada pesantren? Mesti ada pendidikan agama. Apa sebabnya? Salah satu yang paling kekinian adalah generasi kita, anak-anak kita jarang dimasuki Allah. Telinga-telinga anak kita, kuping-kupingnya anak kita arang dianjingi Allah, hanya dianjingi ilmu, hanya dimasuki ilmu. Sedangkan ilmu terkadang al-ilmu yahjubul iman. Ilmu terkadang bisa nutup keimanan. Karena pinternya menjadi tidak iman. Karena pinternya menjadi sombong. Karena alimnya menjadi merasa paling tinggi. Itu ilmu. Biasanya sing sombong mau balik, Pak. Biasanya paling sombong balik uang di ngambungi KB. Kalau sih nggak sombong, ambil aja kata lemu gini, Pak. Biasanya sih paling ngerasa pinter mau balik. Merasa sombong mau balik. Dalil mampu bodoh bengal dina mau balik. Qala Rasulullah, Nabi berkata, mau balik. Anda kapan ketemu Nabi? Ayo, mau bodoh beli. Boleh qala Rasulullah apa jika Anda ketemu Nabi? Anda pernah ketemu Nabi? Kok qala Rasulullah? Jadi kalau mau qala Rasulullah itu disebut dulu hadisnya Bukhari, Muslim, Nasai, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau tidak bisa, maka di dalam kitab-kitab hadis yang terkenal. Selain itu, kayak dene Al-Jami'us Shaghir. Begitu. Jawahirul Bukhari. Kalau tidak bisa, maka hendaknya di kitab-kitab bukan hadis tapi yang dibaca di pesantren. Ning takrib saumpama anak hadis, ning takrib. Takrib bukan kitab hadis. Boleh mengatakan qala Rasulullah fit takrib. Nah, boleh. Kalau tidak bisa, qala Rasulullah jari kiai kempek. Nah, tapi qala Rasulullah sendiri pembohong itu balik. Apa artinya itu? Ilmu itu. Oleh karena itu, kepentingan pesantren adalah banyak-banyak memasukkan Allah kepada telinga-telinga anak-anak kita. Kenapa? Karena sekarang hanya ilmu yang masuk, bukan Allah. Contoh, ning televisi bahas corona. Pinter, corona adalah sebuah virus yang akan merusak dalam paru-paru, jantung dan lain sebagainya. Secara eksternal mempengaruhi kehidupan dan mempengaruhi ke ekonomi. Pinter. Ya, hanya ilmu. Anak blimbok ning televisi wong bahas corona tuli para bapak, para ibu, corona niki kehendak Allah, mari kita banyak bertobat. Anak beli. Ada enggak? Enggak ada tuh. Enggak ada. Orang bahas gempa. Gempa adalah pergeseran lempengan dari Australia, akan mempengaruhi kehidupan nabati, memberikan kehidupan binatang dan lain sebagainya. Ada enggak tuh yang mengatakan bahwa gempa adalah kehendak Allah, mari kita banyak bersujud? Enggak ada itu. Hanya ilmu yang masuk. Nah, akhirnya nanti ilmu akan dibuat melawan iman. Dan salah-salah dia akan menganggap ilmu segalanya. Ilmu di atas iman, ilmu di atas Allah, ilmu di atas agama. Nantinya begitu nantinya. Nah, kalau ilmu tidak ditempatkan dari harta, kekayaan, maka dia akan menganggap bahwa harta segalanya, kekayaan segalanya. Mulane Allah pernah gawe sejarah di mana pergolakan, pertikaian antara ilmu dan iman. Mari kita buktikan mana yang menang. Nabi Nuh, nabi yang paling sabar. Kenapa sabar?
950 tahun dadi nabi mung oli wong imane wong 80. Perkoles bahasa Jawa bisa 900 tahun lebih dakwah supaya orang iman, cuma dapat orang 80 orang. Ya Allah, barang sampai jadi ustad 6 tahun wis oli jamaah 300, kalah Nabi Nuh ya. Nabi Nuh kalah. Akhirnya karena Nabi Nuh didolimi, rumahnya dikerutuki terus, digebuki dan lain sebagainya, Nabi Nuh tidak kuat. Nabi Nuh minta kepada Allah, Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Gusti wong kafir patenana kabeh. Saya minta ya Allah seluruh orang kafir matikan semua. Bunuh semua. Waduh, itu luar biasa teman. Untung selamat Nabi Nuh, Pak. Lalu nama Nabi Nuh bocahkan modal kabeh apa kan apa? Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah wong kafir patenana kabeh. Jar Gusti Allah, ya wis tak pateni. Dipateni Gusti, iya kesuwun Gusti. Kapan? Yang kau dingin. Nganggo apa Gusti? Gempa bumi? Beli. Nganggo angin? Beli. Dengan api? Enggak. Terus dengan apa? Pakai apa bunuh mereka? Dengan banjir. Banjir? Iya. Terus gimana? Seluruh dunia banjir. Dunia kami banjir Gusti, iya. Sayanya bagaimana sayanya? Kulae rupanya dheweke orang bisa renang rupanya mah. Dari mulainya sayanya. Sirahe numpak perahu Nuh. Oh, perahunya dari mana? Ya gawe, yolaka dealer perahu. Gawe nganggo apa? Ya nganggo kayu. Kayu sing pundi? Ya sing wiwitan. Wiwitane sing pundi? Nandura dingin. Ayo, Ustaz di sing sabar. Arep numpak perahu, kudu dadak nandur wiwitan. Serok langkah. Ustaz kene pragat wiridan perang dibuka sajadah bukan tanah duit deh. Ustaz di sini begitu, setelah wiridan dibuka, siapa tahu ada uangnya. Nah itu sabarnya Nabi Nuh. Dan akhirnya datanglah banjir. Hujan besar 40 hari 40 malam. Air bukan dari langit tapi dari bawah. Wafarut tanur, setiap lubang keluar air. Tinggi, naiklah perahu. Nabi Nuh punya anak. Namanya siapa? Kanan. Kanan iman sama kafir? Jauh semua. Iman apa kafir? Sebabnya ya diurung. Ya iya. Ngaji saya kalau mantuk bae. Kan Nabi Nuh punya anak namanya Kanan, kafir. Kenapa kafir? Karena ibunya kafir. Nabi Nuh beristri dengan orang wanita kafir. Kenapa? Karena waktu itu syariatnya boleh menikah dengan wanita kafir, boleh karena masih sedikit masyarakatnya. Emboke kafir jadi anaknya. Emboke kafir anaknya. Berarti anak terpengaruh mboke atau terpengaruh bapaknya? Terpengaruh mboke. Nabi Nuh ya nabi, ya rasul, ulul azmi, seorang nabi kalah karo rabine. Nabi baik kalah karo rabine. Apa maning ustad? Wes ustad kalah biuru karo rabine. Jadi kapan anak ustad beli gelem ngurusi madrasah, orang gelem ngurusi masjid, orang gelem ngurusi masjid taklim, wes kenang rabine biurung. Pada mongkol kok. Jadi rabine, jika aku ngurusi masjid ke oli pira, dak ilmu oli pira. Masih mending gak adol pulsa ora. Ki mengkenanya Bu ya, Kang Mas, sing alumni pesantren Dika, sing alumni madrasah Dika, lamun dudu Dika sing ngerusi madrasah, arep sapa maning. Oleh karena itu, mari para alumni di bawah pesantren-pesantren masing-masing, mangga kita bantu, mangga Pak Amani kita rekrut supaya manfaatakan ilmune. Itu. Paham ya Bu ya? Dan sampean pengaruh wanita lebih tinggi, lebih besar dari pengaruh bapak. Nabi Musa diopeni ini kerajaan penjahat, kafir, zalim. Diopeni emboke arane Asia, mbok-mbokan. Jadi nabi padahal lingkungannya kafir jahat. Nabi Nuh melihat anaknya, seorang bapak wajib mempunyai program bagaimana anak soleh, bagaimana anak selamat, bagaimana anak ini benar. Maka diundanglah anaknya.
ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Anak isun nang awe bunaya nang numpak ka perahu keselamatan. Orang tua harus berpikir bagaimana anaknya selamat. Nabi Nuh yakin tanpa naik perahu akan celaka, dengan banjir akan kerem. Maka Nabi Nuh mengajak anaknya naik perahu. Siapakah yang mengajak Nabi Nuh? Nabi Nuh itu seorang nabi. Kalau seorang nabi berarti perkataannya wahyu. Kalau wahyu berarti Gusti. Kapan Gusti Allah? Agama. Paham ya? Dari mana? Siapa sih ngejak? Nabi ini seorang. Kalau seorang nabi berarti omongannya kalau wahyu berarti perintah. Kalau perintah Allah agama. Agama mengajak selamat. Agama yakin banjir adalah kecelakaan. Banjir adalah terjerumus, maka diselamatkan. Kita yang beragama wajib, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Harus mengurusi dalam jalur agama. Pak Hercules, bahwa mereka jalur agama. Itu namanya naiklah ke perahu. Jadi Nabi Nuh mengajak anaknya naik perahu, kata Allah, dan itu agama. Bagaimana anaknya? Anaknya ketika diajak bapaknya naik perahu, anaknya melihat gunung. Apa itu gunung? Gunung adalah alam. Alam adalah teknologi. Teknologi adalah sains, ilmu, fakultas, jurusan. Bagaimana kata anak? Semuanya menuju gunung, menuju teknologi, sarjana teknik, sarjana itu, sarjana ini. Yakin ilmu menyelamatkan, ilmu meninggikan, ilmu prestasi, ilmu keagungan, keluhuran. Maka yang diyakini oleh anaknya bahwa ilmu menyelamatkan digunakan menjawab wahyu. Kata anaknya, qala sa'awi ila jabal. Wahai bapak, tenang bae sampeyan ning perahu, saya dengan gunung. Kula karo gunung, gunung isi ilmu, pesawat gak digawe sing gunung. Apa yang tidak ada di gunung? Semuanya ada di gunung. Teknologi, sains, ilmu, napa mawon, obat-obatan ada di gunung. Maka saya akan memakai gunung untuk segala-galanya, untuk kehidupan. Dan anak memandang ilmu, bapaknya memandang dengan agama. Bapaknya ngomong maning, qala la simal yaum, qala la simal yaum. Hai anakku, ilmu sepira akehe masa bisa ngalahaken Gusti? Jawab, sepira gede, sepira pintere, sepira numpuk kesarjana aneh, masa bisa ngalahaken Gusti? Pasti Allah yang menang, pasti agama yang menang, pasti wahyu yang menang, pasti Al-Quran yang menang. Akhir banjir teka, keren apa mboten anaknya? Mati mboten? Sing menang wahyu tak ilmu, sing menang agama tak ilmu. Agama yang menang, Allah yang menang. Ini bukti, ini bukti. Satu contoh, orang membahas corona luar biasa pinter ya. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, berapa puluh kali, bahkan berapa ratus kali mengumpulkan ahli virus sedunia, mengumpulkan ahli paru-paru, ahli jantung sedunia untuk mengatasi corona. Bisa diatasi. Jawab, si mati corona eta dokternya. Qala la asmal yaum, tidak akan bisa mengalahkan Allah. Si mati dokter, padahal tukang nyuntike dokter. Ya Allah, malah awal Juli sih matiku rolas 10 8, Masya Allah. Mula beke dan bunga kan albeka. Begitu pula orang bahas apa? Orang bahas gempa. Gempa tidak bisa diprediksi. Ya hari muni mau bengi tes gempa ya kula gak bisa hari mau prediksi. Kapan terjadi, di mana, kekuatannya bagaimana, berapa? Itu yang belum bisa. Kalau tadi malam ada gempa di Jogja, hari tadi malam si bocah terus sekolah gak bisa tadi malam. Engkau bengi priwe. Begitu gempa menghantam Aceh, menjalar, diteruskan di Pangandaran, maka pemerintah ingin menyelamatkan warganya, membuat alat-alat 11 titik dari Sukabumi sampai Banyuwangi. 11 titik
Sirine kok kapan arepan anak gempa kurang 20 menit sirine muni wing 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 rayu kabeh selamat dipasang pirang miliar tempone gempa teka sirine beli muni nggak bunyi sirine ya hancur semua. Ayo lah asim ayo lawan Gusti Allah. Ini satu pelajaran yang tidak bisa dibantah. Dulu Nabi Nuh, sekarang corona. Dulu Nabi Nuh, sekarang gempa. Mau apa? Maka yakinlah bahwa yang bisa menjawab, yang bisa mengatasi, yang bisa menjadikan kita ini merasa selamat dan aman adalah agama. Dan agama ini terwakili melalui pesantren. Ya di pesan macam-macam. Anak dikebuk beli apa-apa ya anak. Pak Hercules mah kemuyuban. Ya semua nama ya kecil ya. Tamtuneng. Nah niku. Satu. Ini posisi agama dan ilmu. Kedua. Apa sih pesantren? Pesantren menciptakan akhlak yang baik. Kalau ilmu banyak, akhlaknya yang repot. Hari ini dimanapun Anda berada, di situ ada korupsi. Ini kuburan ke anak Pak. Anak korupsi ini kuburan kan, ini tajuknya anak. Hari ini dimanapun Anda berada, di situ ada korupsi. Artinya apa? Di situ ada akhlak yang bejat. Tidak ada kejujuran. Akhlak itu jujur, bagus, bener, lempeng. Coba ya, Nabi Muhammad itu nabi yang paling pintar seluruh dunia. Sarjana berapa ribu kumpulkan melawan nabi satu, pasti nabi yang menang. Kenapa? Karena begini, Allah punya Quran. Ya, Quran nganggo bahasa Indonesia. Saya menghormati Pak Hercules sih Pak. Dia bisa bahasa Jawa sih. Arab ini Jawa ya. Allah punya Quran. Quran omongan Allah. Ternyata Quran tidak jelas. Quran itu tidak jelas. Bukti tidak jelas. Dalam Al-Quran perintah sholat, ayatnya cuma aqimus sholat. Aqimus sholat, didikanlah sholat. Sudah itu aja. Gak ada dalam Al-Quran sholat namanya apa, berapa rakaat, gak ada itu. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Coba begitu, gak ada keterangan ayatnya, zakatnya emas berapa, zakatnya padi berapa, gak ada itu. Berarti Al-Quran tidak jawab, Al-Quran tidak jelas. Tetapi kita harus melakukannya. Orang Al-Quran itu harus diamalkan. Karena tidak jelas maka butuh. Ayo jawab. Karena tidak jelas maka butuh siap penjelasan. Siapakah yang mampu menjelaskan Al-Quran? Tidak gampang. Yang mampu menjelaskan Al-Quran syaratnya harus ngerti maunya Gusti Allah. Karena Al-Quran omongannya, paham ya? Yang bisa menjelaskan Al-Quran harus ngerti maunya Allah. Karena Al-Quran omongan Allah, jadi harus ngerti maunya Allah. Makanya maunya Allah angel. Kemauan Allah itu sulit dipahami. Bukti pengajian besar yang hadir banyak, udan Gusti Allah kupriwi sih. Pengajian di udan. Pengajian kok hujan? Allah tahu nggak ada pengajian selawatan baca Quran? Wayai dangdutan. Ya Allah Gusti. Wong Pekandangan Jaya bengi maca selawat naria ping 4.444 esuk dagangnya beli payu. Bocakan si celana pokekan bae je. Laris. Pangeran ku ngerti beli sih. Angel kan? Angel kemauan Allah angel. Wong Pekandangan apa maning kemauannya Allah? Kemauannya ayam bae. Dipaham? Nggak paham. Anak ayam kok cakal cenak pangedok ajak tilingana ndok beli. Kapan miliki ayam pangedok japa kena? Jawab. Di bikin jawab ya kene ya. Kapolsek sing jawab muni didulek jelalu beda temennya. Ditiliki silite bar ditikati Nabi. Ya otak ya. Berarti kanjeng Nabi ngerti karepe Gusti Allah. Kono coba sing bisa jelasakan Al-Quran kudu ngerti karepe Gusti Allah. Kanjeng Nabi dikongkon menjelaskan Al-Quran, berarti kanjeng Nabi ngerti.
ngerti karepe Allah. Ayo, berapa ribu sarjana datangkan ke sini, ana beli si ngerti karepe Gusti Allah. Ana beli. Langka. Berapapun sarjana nggak ada yang tahu maunya Allah. Kanjeng Nabi kongkon nerangaken ngerti karepe Allah. Di ayatnya litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Muhammad, jelaskanlah Al-Quran kepada manusia. Jelaskanlah Al-Quran kepada manusia. Muhammad diperintah menjelaskan Al-Quran. Berarti kanjeng Nabi ngerti maunya Allah. Berarti kanjeng Nabi paling pinter. Kata-katanya kanjeng Nabi paling. Jawab paling. Semono paling pinter kanjeng Nabi belilokan di alam pinternya. Nabi Muhammad tidak pernah dipuji pinternya. Muhammad kamu pinter sekali, Muhammad kamu cerdas, Muhammad kamu IQ-nya di atas. Enggak. Yang dipuji akhlaknya. Yang dipuji ayatnya wan najm wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau akhlaknya tinggi, akhlaknya mulia, akhlaknya agung. Enggak ada itu dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala ilmin azim. Kamu ilmunya hebat. Enggak ada. Jawab, Nabi Muhammad pinter, tapi yang dipuji akhlaknya. Akhlak. Disinilah kebutuhan bangsa Indonesia membutuhkan akhlak. Akhlak sudah dirusak oleh WA, ujaran kebencian, menghina orang dan lain sebagainya. Masya Allah, Presiden Jemuni Fir'aun. Bocah kepiwik kan? Kapan Presiden Fir'aun sirai apa? Setan. Jangan menyakiti orang, apalagi yang punya kedudukan. Ya Allah, kita bersatu. Apa mana arpan manjing tahun apa ini? Tahun politik, duduk tahun duit. Kalau kita berakhlak, nggak usah pakai materi meluning kita yang masya Allah pengennya. Nah, gambaran dulu. Gambaran sains kalah karo agama. Sekian puluh tahun Indonesia ditangani oleh teknokrat, ditangani oleh ahli, ditangani oleh politisi dan lain sebagainya. Apa jadinya? Radan kocar kacir, terutama dalam hukum. Nah, sekarang itu bukan pengennya ya, setelah terbongkar semuanya, Allah menghendaki orang-orang agama masuk dalam kepemerintahan agar pemerintahannya bagus. Paham itu kalau ngomong? Contoh diberikan pada Gus Dur, Kiai Ma'ruf Amin, kan Kiai Mahfud MD. Itu namanya agama. Paham itu? Ya lamuna pengen pengennya kuwu NU, bupati NU, gubernur NU, presiden NU, DPR menteri NU, santri bisa beli. Masa bisa yang sampai aneh kalah karo saya ketemu. Potongan si ketemu. Jebol calon wonge bagus, ngau klambi koko sarungan, ketemu kajian, ibu-ibu kula badhe nyalon nyuwun bantuan nggih, bareng balik kloyong bae. Prine kana. Bareng jebol teka maning bocah di karu-karuan tapi bagi si ketemu. Ayo si dipilih sing endi? Mengkonon pengen menang, mengkonon pengen berkuasa, mengkonon pengen mempunyai kendali kenegaraan. Tidak mungkin. Lu dari ayo kira-kira percaya nih Gusti Allah. Wis urip enak Gusti Allah aja tukaran. Kadris tukaran ku beli dadi apa-apa. Lo ki delengen wong tukaran kenang pemilu kok. Dadi apa kana? Beli dadi apa? Sing beli tukarane sing dadi. Dadi wis ayo sing akur sing rukun. Ngoten ka? Apa maneh kita duwe NU ngejake akur ta tukaran? Ngejake akur. Kanjeng Nabi hijrah ning Madinah. Kenapa mesti hijrah? Karena orang harus punya negara, membangun negara, sholat di negara, puasa di negara, sujud di negara, mati di kubur ning. Kapan wong gawe rusun negara, harapan sendiri dan ning awang-awang ta. Mani-mani takbir. Priwe kana? Lah harus punya negara. Kenapa? Disuruh bangun. Allah dalam surat Hud memerintahkan manusia membangun negara. Ini ayatnya wasta'marokum fiha. Allah memerintahkan manusia membangun negara. Jadi harus bangun. Apa yang bangun? Kesejahteraan manusia, kesejahteraan wong,
petani, nelayan, pedagang, pendidik, bocah yatim, jompo, ini disejahterakan. Kesimpulan, membangun negara adalah perintah Allah, melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Jawab, adalah ibadah. Gawe saluran ibadah, gawe pertanian ibadah, nelayan ibadah, karena perintah Allah. Cuma nih kono anak duite, jadi jari Allah fastaghfiru tsumma tubu. Awas, hati-hati, istighfar, awas korupsi. Yes. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang Madinah ada 3 kelompok, ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik. Sementara tugas membangun, bagaimana? Apa pembangunan dulu baru kita menangani orangnya, atau orangnya dulu? Maka pelajaran dari Nabi Muhammad yang ditangani bukan pembangunannya dulu, tetapi orangnya dulu. Pembangunan hebat-hebat uangnya blesak ya, begitu tadi esok dibom, begitu tadi esok dirubuhaken. Orangnya dulu, priben orangnya. Begini, la yanzakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jare Allah surat Al-Mumtahanah ayat pinter kiai gula tanah dewek supaya deres. Jare Gusti Allah Muhammad, antabarruhum, bersikap baiklah dengan siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun, selama mereka tidak memusuhi kamu. Ayo jawab. Bersikap baiklah dengan agamanya, sukunya, partainya, selama mereka tidak memusuhi kamu. Paham nggak? Selama mereka tidak memusuhi kita, kita wajib berbuat baik. Mari benang merah kita tarik ke Indonesia. Di Indonesia ini Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu musuhi kita tabotan. Musuhi botan? Tidak musuhi, maka kita harus berbuat. Ini Al-Quran. Ya? Nah ini harus berbuat baik. Ini Al-Quran. Lah kalau ada yang tidak berbuat itu oknum. Ini konsep. Makanya ketika Mbah Hashim Asy'ari membuat NU, belum ada lambangnya, belum ada gambarnya, mengundang Kyai Ridwan dari Surabaya. Kyai Ridwan, sampean buat gambar NU ya. Inggih. Ya silakan, dapatnya apa? Apa dapatnya bantengnya Allah. Ya wis. 3 hari wiridan tidak dapat. Akhirnya Kyai Ridwan ke makam Sunan Ngampel. Arane tawasul pun jaluke ning sapa, sing upai bakale sapa. Tawasul sekedar gawe peran. Oke, ambilan ngandel. Nabi Yusuf dipisah dengan bapaknya berpuluh tahun. Setelah ketemu dengan saudaranya, Nabi Yusuf tanya, "Mas, Kang, bapak bagaimana?" "Aduh, Yusuf, bapak itu tinggal tulang dengan kulit saja. Mikirkan kamu berpuluh tahun, malah matanya sekarang sudah buta karena nangis terus." "Oh begitu, ya sudah begini saja ya. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abiyati basiro." Balika gawan kambiye isun usap nanging raine bapak engkoe waras. Pulanglah, bawalah baju saya, usapkan ke wajah ayah saya, nanti sembuh. Balik digawa kelambiye Nabi Yusuf, diusapakan nih bapaknya. Bapaknya Yusuf arahnya siapa? Mansur. Nah, Yusuf Mansur ya. Arahnya Nabi Yakub, diusapakan ning raine Nabi Yakub, waras.
Baju diusahakan ke wajah Nabi, waras. Ayo bicara musyrik, ayo ngomong musyrik. Ada Qur'annya. Ya, itu namanya tawassul. Kiai Ridwan ning Sunan Ngampel, ya Allah Gusti, kula dikengken guru kula gawe gambar NU tapi dereng angsal gambare. Nyuwun tuh petunjuk gambar NU itu apa dengan berkah keramatnya Sunan Ngampel. Salat baca Quran wiridan, salat baca Quran terus. Jam 1 malam melihat gambar jagat di langit. Ditinggal sholat masih ada, ditinggal zikir masih ada, ditinggal baca masih ada sampai subuh. Begitu subuh hilang, lantas lapor ke Mbah Hasyim Asy'ari. Sudah Mbah Hasyim, apa gambarnya? Saya semalam suntuk tawassul di Sunan Ngampel mendapatkan melihat gambar jagat semalam suntuk. Gambar jagat, iya. Alhamdulillah NU gambarnya jagat. Berarti NU harus bisa mengayomi orang jawab semua, harus bisa mengayomi orang apapun partainya, apapun sukunya, apapun posisinya, apapun partainya, apapun segalanya, beserta NU terayomi, aman, tenang, tentrem. Begitu. Nah, NU itu tumbuh dari pesantren, pesantren pirang-pirang, diantaranya anak grip. Grip tidak boleh lepas daripada kendali pesantren. Aja jadi grip. Grip siapa kena? Maka saya senang anak-anak kita yang ada di GRIP siap untuk gerakan Indramayu Indonesia, gerakan rakyat Indonesia bersatunya singangnya semua manusia mesti punya kepentingan. Nah inilah falsafah kita. Kenapa kita punya pesantren? Pesantren itu lingkupnya terbatas di dalam penggodokan ilmu dan akhlak dan keluas masyarakatnya melalui Nahdlatul Ulama agar menjadi masyarakat yang baik, menghormati siapapun, mendukung apapun yang baik untuk masyarakat, tapi mampu mengkritik siapapun yang tidak memberikan maslahat kepada rakyat. Siapapun, apa polisi, apa TNI, apa eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya kita kritik manakala tidak berpihak kepada rakyat. Yang terakhir, kula dongaaken sareng-sareng muga-muga Nahdlatul Mubtadiin dados pondok ingkang lebih manfaat. Amin. Tambah luas maning kula jaluk Kiai Amaniye tulung tirakat. Aja mangan bae. Wong gawe pondok publik kena mangan bae kudu tirakat. Kiai Kempek tirakate puluhan tahun. Kiai Lirboyo 15 tahun puasa. Kiai sarang semua tirakat. Bagian orang kita sih beli. Tapi percaya potongannya tirakat baik. Buktinya belum mempan. Para rawuh yang kula hormati, kepada para tamu kita yang saya muliakan, ini anak emasnya Habib Lutfi yang dipaling di saya. Habib Lutfi sering nginep di sana. Jadi tidak mungkin Habib Lutfi itu salah. Seperti saya punya mertua, anak bocah arane bisa jadi sebut melas nakale beli kejanggan. Kiai Maimun jaluk diater mono tekang kono yang juru kenakan lancar jare Kiai Maimun disuruh pengen turunin kene ya kai pengen turunin kene ya wong kusenge kabeh yang bocah nakal je jaluk turunin kono subuh guguk nangis lah. Tobaté luar biasa lu. Kadang-kadang kita diterima amalek karena wong sejen ana wong sugih mlegi urus sugih mlegi gawe masjid ning pinggir perapatan jaman bengen durungan aspal. Tujuannya supaya kabeh wong liwat kut mesti ngalem. Tujuannya dialem ning wong. Gawe masuk gede bagus ngatok gal wong liwat ngalem kabeh. Waduh hebat. Siji dina anak wong tua bisa melaku, orang tua sekali melaku. Hujan besar angin halilintar sampai dia merangkak. Dia udah yakin saya mati. Hujan begitu dekat dengan ya Allah ada bangunan, alhamdulillah bangunan nggak jadi mati. Bangunan apa? Alhamdulillah masjid. Semoga yang bangun diterima amalnya. Langsung Allah berkata, malaikat masjid itu saya terima amalnya sebab doanya orang susah. Jadi Pak Hercules, anak-anak yatim yang susah berikan sedekah supaya mereka mendoakan kita semua, mendoakan Pak Hercules semuanya. Insya Allah selamat kabeh melu ulama minat dunya ilal akhirah. Kula titip Nahdlatul Mubtadiin, muga-muga dados
lebih manfaat maning. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuslihu ahwalana wa taghfiru dhunubana wa tunawwiru qulubana wa tuhassinu akhlaqana wa tuyassiru umurana wa tuwassi'u arzaqana wa tunziluna manzila mubarakah wa taj'alu hadhil buq'ah Nahdlatul Muhtadiin buq'atan mubarakah nafi'ah mardiyah salimah minal afati wal balaya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian mau'idul hasanah dari Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siraj.